MBG dinantikan oleh semua rakyat. Walaupun begitu banyak pakar yang mengejek saya, menyinyir, mereka katakan MBG pasti gagal. Tapi kita buktikan kepada mereka. Dan kita lihat video klip. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Saya ingin bertanya, apakah MBG itu diperlukan atau tidak? Lalu dijawab serentak oleh audiens, tidak. Salah tempat bertanya, malah kemudian bingung, bengong dalam sepersekian menit ya. Hai orang-orang pintar yang ngejek, lihatlah dengan mata dan hatimu, rakyat kita. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Katanya Pak Prabowo mau mendengar pendapat publik. Berkeinginan menanya kepada publik ya, ini diperlukan atau tidak. Nah, kalau publiknya bilang tidak, apakah Presiden mau mengevaluasinya? Padahal beberapa hari yang lalu sebelum May Day, Presiden dengan tegas mengatakan ini akan lanjut apapun yang terjadi, kurang lebih begitu ya. Kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa. Kita penuh keyakinan. Kita buktikan. Saya sangat yakin MBG berhasil. Kapan dia nggak berhasil sih MBG ini? MBG katanya meningkatkan prestasi siswa. Lah, gimana ngukurnya? MBG katanya meningkatkan semangat anak belajar ke sekolah. Gimana ngukurnya? MBG meningkatkan dan lain-lain itu. Nah, karena dari awal tata kelolanya tidak baik, kita tidak punya ukuran keberhasilan dari awal yang diset, sehingga ada mekanisme akuntabilitas, maka apapun bisa diklaim. MBG di-deliver, MBG disalurkan, itu satu hal. Yeah. Yang menerima siapa, itu hal yang lain. Apakah desain MBG dari awal untuk anak sekolah, untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui, itu setia di situ nggak? Saya melihat sekarang demi untuk mengejar angka target 82,9 juta itu, lalu semua diberi MBG. Tenaga pendidik, guru diberi MBG. Kemarin diumumkan malah siswa putus sekolah mau diberi MBG. Anak siswa hasil pernikahan siri mau diberi MBG. Loh, tujuannya MBG ini untuk apa sih sebenarnya? Untuk menghilangkan kelaparan dan kemiskinan. Ketika Bank Dunia mengeluarkan data bahwa orang miskin di Indonesia itu ada 172 juta, ya, BPS disuruh membantah. Kalau saya disuruh lah. Coba bantah benar enggak tuh? Lalu BPS ya mungkin bantahannya benar menurut ukuran BPS kan. Enggak Pak, orang miskin di Indonesia itu dengan ukuran pendapatan sehari 19.000, di bawah 9.000 itu jumlahnya hanya 8,7%, artinya 24 juta orang miskin ya. Nah tapi MBG-nya kok sekian 80,2 juta kan. Lu miskinnya katanya ini sudah termasuk orang tidak sekolah nih orang miskin. Terus gimana menjelaskan logika itu? Perut yang lapar tidak bisa tunggu. Pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang punya hati, pemimpin yang punya kepedulian. Pemimpin-pemimpinnya bohong. Ada loh tertulis tuh. Pemimpin-pemimpin pemerintah Indonesia itu bohong. Saya ketemu 15 orang politisi pimpinan negara, yang 14 orang bohong, yang satu jujur. Kata Pak Prabowo, ada di bukunya nih. Ada. Dan itu situasinya sekarang masih. Saudara. Sehingga saya itu nyebut buku Pak Prabowo terus biar tidak diinteli gitu. Wah itu Pak Mahfud bilang gitu tuh Pak Prabowo loh sumbernya kan gitu. Nggak percaya, ini bukunya, masih ada bukunya. Ini Pak Prabowo yang bilang.
Iya. Negara diselenggarakan secara kleptokratik. Negara maling. Ini kata Pak Prabowo nih. Ada di bukunya halaman 111 plus 114 nanti dilihat tuh. Negara ini negara maling. Kita harus lawan ini, kita harus hancurkan. Hanya 2 tugas kita, kata Prabowo yang penting. 1, tegakkan supremasi hukum kalau negara ini ingin selamat, karena belajar dari sejarah. Tidak ada negara yang bisa bertahan lama kalau hukum tidak ditegakkan. Yang kedua, buru, kejar koruptor sampai ke ujung dunia. Dia tidak menyebut pulau Antartika. Kalau di buku itu sampai ke ujung dunia. Kejar. Jangan dikasih hati. Demokrasi itu adalah satu sistem pemerintahan yang beradab. Tapi kalau orang yang dipimpin, teman-teman kita ini tidak beradab, kita tidak perlu sopan kepada mereka. Tangkap mereka. Ini Prabowo loh. Saya ulang-ulang ya, Prabowo, karena banyak intel di sini. Saya bawa bukunya tapi di mobil. Bisa saya tunjukkan sebenarnya perhalaman itu. Saudara, pemimpin kita mudah dibeli, enggak tahu malu, itu kata Pak Prabowo. Pokoknya enggak punya urusan apa, cincai aja. Mau bayar berapa? Naikkan aja proyek itu. Nanti kita bagi 2. Oleh sebab itu kata Pak Prabowo, kalau cuma korupsi taruhlah 10%, 5% atau 20% mungkin kita masih tutup mata. Tapi ini sampai 80% korupsinya kata Pak Prabowo. Sehingga ada sebuah jembatan sebelum diresmikan sudah ambruk. Kenapa? Hanya 20%. Gambarnya gede, tapi belum diresmikan. Gedung juga sama. Gitu. Nah, lalu sekarang di kampus-kampus Fakultas Hukum, saudara, meneliti nih. Kalau kayak gini nih, perintahan oligarki kayak disebut oleh Pak Prabowo ini, hukumnya kayak apa? Nah, saudara, gini, hukum itu negara itu berhukum, 1 membuat hukum, 2 menegakkan hukum. Nah di Indonesia itu membuat dan menegakkan sama kacaunya sekarang ini. Coba kalau menegakkan tuh korupsi itu lolos semua. Cincai sudah jelas kok. Orang ngaku ini saya dapat uang dari sini, tidak diproses karena belum dapat lampu hijau dari satu tempat. Ini sudah mau disikat gitu sampai dia lihat level tertentu belok tidak jadi. Itu cara berhukum kita sekarang yang begitu buruk. Padahal menurut Bank Dunia, kemakmuran satu negara itu ditentukan 44% itu oleh penegakan hukum. 44%. Sisanya 43% itu kekayaan lain seperti organisasi, tata aturan, ormas dan sebagainya, institusi. Lalu yang 23% itu yang begitu kaya raya kita cuma memberi kontribusi 23%. Jadi kalau hukumnya kacau, yang 23% ini tidak ada gunanya. Ya seperti sekarang lah. Gitu. Nah, itu dalam penegakan hukum. Kalau dalam membuat hukum gini, muncul sekarang ini studi yang disebut autocratic legalism. Yaitu satu pembuatan hukum yang dikuasai oleh kehendak sepihak oleh penguasa yang ciri-cirinya ada 4. Ini sekarang berkembang nih. 1, jika penguasa ingin melakukan sesuatu tapi tidak ada aturan hukumnya, maka segera dibuat aturan hukumnya secara sepihak. Buat dulu aturan gitu. Ya enggak, maka kita sering mendengar pembuatan hukum yang mengagetkan. Kok tiba-tiba ada itu? Kok tiba-tiba ada undang-undang itu? Padahal aturannya undang-undang itu diproses dari bawah, mendengar pendapat Pak Budi Pambagio, Pak siapa, dengarkan lagi, ini apa? Kok tiba-tiba jadi hukum? Bagaimana naskah akademiknya tidak jelas. Jadi buat aja karena pemerintah ini buat undang-undangnya. Itu autocratic legalism. Yang kedua, kalau hukumnya ada tapi tidak cocok, diubah undang-undangnya.
Ngubahnya diam-diam. Kayak undang-undang MK itu diubah diam-diam itu. Makanya saya tidak setuju sampai saya berhenti jadi menteri, saya tidak setuju. Kalau sekarang mau disahkan, sudah saya tidak Menko, tidak apa-apa. Tapi selama saya jadi Menko, saya tolak. Meskipun sudah disepakati oleh DPR. Tolak. Itu autokratik legalisme saya bilang. Tidak boleh itu. Di negara demokrasi, ini kan kita sudah sepakat, demokrasi. Lalu yang ketiga, jika tidak bisa membuat hukum baru, atau tidak bisa mengubah karena opini publik terlalu berat dihadapi. Yang ketiga, diuji ke judicial review, dibatalkan aja. Itu cara untuk mengelabui masyarakat, mengelabui kita semua. Dan kalau misalnya judicial review juga gagal, masuk melalui delegasi perundang-undangan. Udah, kalau gitu enggak usah undang-undang, enggak usah judicial review. Apa caranya? Buat perpres, buat PP, buat perda secara sepihak. Perpres, PP, perda penting, tetapi ada mekanismenya di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu harus ada meaningful participation kalau istilah MK dulu. Rakyat itu harus tahu betul, memberi masukan betul dan tahu apa akibat dari hukum itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Ini ada momen yang sangat memalukan ya dari Presiden Prabowo Subianto ketika menghadiri acara buruh di May Day kemarin ya, tanggal 1 Mei ya. Sebagai hari buruh, Pak Prabowo hadir dengan sangat pedenya, dengan sangat percaya diri, mendapat undangan dari kaum buruh untuk berorasi atau berpidato. Dalam pidatonya, Pak Prabowo tiba-tiba menanyakan kepada masyarakat apakah MBG ini bermanfaat atau tidak. Ternyata jawabannya sungguh di luar dugaan, para buruh justru menjawab tidak. Dan ya di belakang Pak Prabowo para menteri-menterinya juga sambil menutup muka dengan mimik yang sangat kaget ya. Bahkan ada yang bilang, aduh ternyata buruh mengatakan menjawab tidak. Dan ini kan ya sempat sepersekian menit ya. Pak Prabowo itu bengong, menahan malu mungkin, kaget, tidak nyangka, tapi hingga akhirnya momen itu dilewatkan begitu saja dan tidak merespon. Kenapa menjawab tidak, langsung mengalihkan pembicaraan ya. Dan ini begitu banyak sekali netizen ataupun para konten kreator memotong video ini, mengabadikan momen inilah ketika Pak Prabowo bertanya kepada kaum buruh yang berorasi. Ternyata jawabannya di luar dugaan dan ya itu memang sudah beredar luas di media sosial, mungkin sudah jutaan orang yang menonton ya. Dan ini langsung direspon oleh Bung Ferry Amsari ya, yang ketika itu disebut oleh Pak Prabowo para pengamat-pengamat, para pakar yang pesimis soal program MBG ini. Dan kita buktikan ternyata ketika dibuktikan di depan masyarakat, ya kaum buruh kan masyarakat kita juga, ternyata jawabannya adalah tidak bermanfaat. Itu kan sesuatu yang telak sekali memukul Pak Prabowo di depan umum, di depan audiens yang begitu banyak, ribuan orang berkumpul di situ berorasi. Seperti ketika sedang kampanye, bahkan Pak Prabowo sampai lepas baju, joget-joget, tetapi momen itu sangat mengganjal sekali tentunya di hati Pak Prabowo. Kenapa ketika diucapkan bermanfaat atau tidak, jawabannya kok tidak. Dan itu saya rasa membuat Pak Prabowo mungkin nggak nyenyak tidur ya. Ya karena yang selama ini digadang-gadang, digembar-gemborkan bahwa program ini berhasil, ini sangat dinantikan rakyat. Ternyata ketika ditanya langsung kepada rakyat, jawabannya di luar dugaan. Dan ini ya menjadi satu jawaban bahwa program ini memang harus dievaluasi. Kalau kita semua menilai program ini bagus, cuman
tidak tepat sasaran. Kalau langsung tepat sasaran bahwa orang miskin di Indonesia ini ada 24 juta, ya 24 juta itu yang diberikan MBG, ya kan? Tetapi kenapa harus 80 juta? Sedangkan data BPS menunjukkan bahwa rakyat miskin di Indonesia adalah 24 juta, dan ini dan siapa lagi yang tidak menikmati makan bergizi gratis ini? Siapa daftar penerimanya? Kok lebih dari catatan BPS yang hanya 24 juta, dan itu menjadi pertanyaan besar, dan itu pernah ditanyakan berkali-kali oleh Profesor Mahfud ya. Dan kita kembali ke momen tadi, Bung Ferry Amsari menirukan gaya Pak Prabowo ketika menanyakan itu kepada kaum buruh ya. Dan ya sangat lucu sekali, dan bukan bermaksud mengejek, tetapi justru itu memang kenyataan yang terjadi ya. Dan Bung Ferry Amsari yang berkali-kali dilaporkan, disebut pakar-pakar yang minim data, yang tidak punya data, hanya menyebarkan hoaks segala macam. Ini seperti mendapat angin segar bahwa ada momen di mana Pak Prabowo bertanya langsung kepada rakyat, dan ternyata jawabannya di luar dugaan, dan itu ditirukan langsung oleh Bung Ferry Amsari bahwa ya sepersekian detik Pak Prabowo atau sepersekian menit Pak Prabowo bengong, tidak percaya apa yang diucapkan oleh rakyatnya. Ya itulah karena Pak Prabowo selama ini kan mendapat informasi, mendapat masukan dari masyarakat itu mungkin difilter oleh para pembantunya, oleh para menterinya, oleh orang-orang di dalam istana, di briefing segala macam, mungkin tidak sampai kepada Pak Prabowo, dan Pak Prabowo tahunya bahwa MBG ini memang tidak ada masalah. Meskipun banyak yang keracunan ya hanya 0,000 sekian persen, dan semua masyarakat menerimanya. Dan mungkin itu yang informasinya diterima oleh Pak Prabowo, makanya dengan PD-nya Pak Prabowo langsung bertanya kepada masyarakat apakah MBG ini bermanfaat atau tidak. Tapi jawabannya justru tidak. Ini kan yang membuat shock. Sepersekian menit Pak Prabowo bengong, bingung, campur malu, akhirnya mengalihkan pembicaraan, tidak melanjutkan. Saya rasa kalau jawabannya iya, sangat dibutuhkan, itu berkelanjutan tuh. Apalagi yang ditanyakan, pertanyaannya ada pertanyaan kedua, ketiga. Tetapi begitu jawab tidak, itu langsung berhenti dan ya mengalihkan pembicaraan lain. Dan ini kan sebuah momen yang ya cukup memalukan ya, seorang presiden bertanya kepada rakyatnya, tetapi justru rakyatnya sendiri menolak. Ini kan, mau ditaruh di mana muka ini? Ya, tetapi ya itulah yang terjadi. Mestinya Pak Prabowo itu, kenapa rakyat kok jawabannya tidak? Ini ada apa program kita ini? Apa perlu dievaluasi? Harusnya seperti itu. Harusnya orang-orang di sekelilingnya pun mengatakan, harusnya Pak Prabowo tanya kepada orang-orang di sekelilingnya, orang-orang kepercayaannya, mana informasi yang benar? Rakyat bilang tidak, anda sekalian bilang bagus segala macam. Apakah pembantunya ini asal bapak senang? Ternyata langsung ketemu dengan rakyat. Ketika ditanya jawabannya justru tidak, di luar dugaan Pak Prabowo tentunya ya. Karena Pak Prabowo dengan sangat percaya diri bertanya langsung kepada masyarakat. Dan jawabannya tidak. Ini kan yang membuat kita sebagai penonton, kita sebagai warga masyarakat juga ya ikut kaget juga sebenarnya. Jawabannya kok malah tidak. Dan ini sangat viral sekali, beredar di luas di media sosial, dan itu bukan editan atau hoax sekali. Itu memang terjadi. Ya, kita lihat saja di sumbernya di Sekretariat Presiden ya, YouTube-nya Sekretariat Presiden sama tuh. Jawabannya juga tidak. Meskipun tidak itu sangat bergemuruh sekali karena sangat banyak sekali ya. Karena hari itu memang hari buruh, merayakan hari buruh, ratusan ribu orang kumpul di situ.
Dan memang sangat jelas jawabannya tidak. Tetapi ya mau bagaimana lagi, memang itu pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Prabowo dan dijawab langsung oleh masyarakat yang nggak bisa dibantah. Semua menteri-menterinya, pembantu-pembantunya pun ikut bengong. Dan yang ada di situ di belakangnya Pak Prabowo pun terekam kamera, ada yang bilang aduh, ada yang tutup muka. Seolah-olah mengekspresikan bahwa jawabannya ya memang mayoritas menjawab tidak. Dan sambil melambaikan tangan dan ya seperti bahasa isyarat bahwa itu tidak bermanfaat gitu. Dan ini kan sesuatu yang mesti dievaluasi oleh pemerintah, bahwa apa dan kenapa kok jawabannya tidak. Ada apa? Mestinya dievaluasi, dikaji ulang, ditata ulang supaya tepat sasaran. Kalau memang program ini tepat sasaran, kami semua nggak mungkin bersuara, nggak mungkin memprotesnya. Sangat mendukung, orang ini program bagus kok, program yang sangat populis. Tapi kalau tidak tepat sasaran, ya kan, kesannya hanya sebagai proyek bancakan segala macam, ini justru kami kritisi. Tetapi kalau tepat sasaran kami dukung. Silahkan kerahkan buzzer, kerahkan influencer untuk menggerakkan bahwa MBG ini masuk ke darah 3T ya, terluar, tertinggal. Kalau memang sasarannya ke sana, silahkan kerahkan buzzer, kerahkan influencer untuk mempublikasikan itu ya, mensosialisasikan program itu supaya memang tepat sasaran. Silahkan, karena memang program ini sangat bagus. Tapi kalau dijalankan seperti ini tidak tepat sasaran dan ya kesannya ini proyek bukan program, ya kami kritisi. Bukan berarti kami ini membenci, tetapi tidak, supaya pemerintahan ini jalannya lurus, ada ya check and balance ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya, dan bagi Anda yang menonton video ini ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Camp TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.